Oke, untuk materi hari ini itu adalah rangkaian fase, rangkaian 3 fase ya, rangkaian listrik 3 fase. Ini saya pakai e-book ya. Saya langsung jelaskan di e-book aja ya, untuk rangkaian 3 fase. Oke. Jadi untuk mungkin adik-adik yang selama ini kita kenal itu rangkaiannya adalah rangkaian satu fase ya, yang di rumah-rumah ya, yang di rumah atau di perangkat-perangkat listrik yang home industry ya atau home ya, itu biasanya menggunakan satu fase. Yang kita bahas juga arus bolak-balik itu adalah satu fase ya, satu fase. Ada satu lagi sistem rangkaian listrik yang itu adalah rangkaian sistem 3 fase ya. Three phase system ya. Ini yang nanti akan kita bahas. Oke. Sebentar. Oh, besaran. Nah, ini. Oke, yang akan kita bahas terkait dengan rangkaian 3 fase ini atau di bab ini. Yang pertama nanti adik-adik bisa menjelaskan apa sumber satu fase ya. Sumber listrik satu fase, sumber listrik 3 fase, kemudian memahami juga koneksi star ya atau hubungan bintang atau koneksi bintang ya. Kemudian juga mengenal ada apa itu IL dan IP ya, arus ya, arus line, arus phase, tegangan line ya. Ini ya. Kemudian juga bisa menggambarkan diagram fasor ya untuk apa namanya beban yang terhubung secara star ya, terutama untuk yang diagram fasor yang untuk balance-nya atau setimbang, keadaan setimbang. Kemudian juga memahami koneksi delta ya, ada 2 koneksi ya untuk 3 fase, star sama delta ya. Kemudian juga memahami untuk delta itu bagaimana VL sama dengan VP ya. VL itu tegangan line, VP tegangan fase. Kemudian arus lainnya adalah sekian seperti itu. Menggambarkan diagram fasor untuk koneksi delta juga seperti itu. Juga menghitung power atau daya 3 fase ya, menggunakan rumus ya. Akar 3 VL kali VI, VL kali IL cos mi ya. Seperti itu. Oke, introduction-nya atau pendahuluan ya. Jadi biasanya kita mengenal sistem satu fase ya, satu fase. Yang biasa kita pakai di listrik rumah kita itu adalah menggunakan sistem satu fase, bukan apa namanya 3 fase ya. Jadi di mana tegangan diinduksi oleh kumparan tunggal yang berorotasi atau berputar di dalam medan magnet yang uniform atau seragam ya. Nah, ini biasanya satu fase adalah seperti ini. Jadi ada sebuah kumparan ya tunggal yang mana dia akan berputar di dalam medan magnet. Ya, di sini ada magnet. Maka dia akan menghasilkan suatu tegangan satu fase atau tegangan bolak-balik satu fase, tegangan AC satu fase atau arus AC satu fase. Ya. Bisa digambarkan di sini bahwa dari kumparan ini ya, kumparan tunggal ini yang berada di medan magnet dan ini bergerak, berputar, maka di sini akan menghasilkan suatu tegangan sinusoida atau tegangan AC ya, yang kita kenal sebagai tegangan satu fase, tegangan AC yang biasa kita pakai di rumah-rumah. Ini fase. Ini yang biasa kita pelajari ini ya. Most consumers are fed by means of a single phase AC supply ya. Nah, ini biasanya konsumen menyebutnya itu adalah sumber AC ya, satu fase ya. Di sini untuk sumber satu fase biasanya menggunakan 2 kabel ya, yaitu satu disebut sebagai konduktor ya, biasanya warna merah, dan satunya lagi disebut netral ya, biasanya warna hitam ya. Jadi ada kabel merah dan hitam biasanya ya. Untuk konduktor merah atau apa namanya netralnya hitam ya. Tapi adik-adik bisa ini ya, bisa melihat pada tetapan standar ya. Biasanya standar di Indonesia pakai yang mana ya? Yang konduktor itu yang mana ya? Warna apa? Ada warna merah, biru sama hitam ya.
Kalau di sini sebutnya sih merah dan hitam ya, tapi kalau nggak salah biru juga dipakai kalau nggak salah ya. Hitam dan biru kalau nggak salah ya. Nah, intinya bahwa untuk satu fase itu dua kabel atau dua konduktor, yaitu kabel konduktor dan kabel netral itu ya. Untuk kabel netral biasanya terhubung melalui apa namanya pelindung ya menuju bumi atau menuju ground. Jadi untuk netral itu biasanya terhubung dari suatu sistem pelindung ya protective gear ke bumi atau ke petanahan ya. Dan kabel tanah biasanya warnanya adalah kabel tanah biasanya warnanya adalah hijau atau yang grounding biasanya disebut grounding ya, hijau ini. Jadi kalau di situ ada tiga kabel misalkan ya, merah, hitam, hijau, berarti yang hijau ini grounding. Grounding biasanya jarang dipakai. Yang dipakai biasanya adalah yang konduktor sama netral saja. Grounding itu biasanya kalau misalkan kita mau menggunakan penangkal petir ya, atau menggunakan sistem itu deteksi supaya misalkan terjadi perbedaan arus sedikit saja itu langsung mati ya. Itu untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek ya. Misalkan ada konsleting atau orang setrum itu langsung mati listriknya, aliran arusnya mati langsung otomatis. Sehingga bisa sistem pengaman ya. Nah ini perlu adanya grounding yang bagus, ada penggunaan ganggus. Tapi itu jarang dipakai di rumah-rumah karena butuh nilai grounding di rumah itu yang bagus ya, sesuai seperti itu. Kalau nggak bagus itu nanti sistemnya pelindungnya akan aktif terus, jadi sering anjlok ya atau sering mati listriknya. Karena itu ada perbedaan arus ya, seperti itu. Gitu. Atau mungkin Anda bisa pernah ya melihat di stop kontak di tembok. Ternyata di situ ada 3 colokan biasanya ya. Kan kalau yang biasa itu kan 2 ya, 2 colokan. Tapi ada juga misalkan di mana ya? Ada suatu stop kontak di rumah atau di kantor atau di mana yang itu ada 3 colokan. Nah, itu berarti adalah konduktor, netral sama grounding. Dipakai groundingnya ya. Seperti itu. Standard voltage for a single phase AC current ya atau AC supply is ini 240 volt. Jadi untuk tegangan standar untuk tegangan AC satu fase itu adalah 240 volt ya. Tegangan rumah-rumah itu 240 itu kan tegangan peak ya. Kalau tegangan RMS-nya 220 ya, 220 biasanya. 220 volt, tapi peaknya atau puncaknya itu sekitar ya 240 volt ya. Itu tegangan AC atau tegangan AC standar untuk satu fase ya. Kebanyakan untuk sumber satu fase itu diambil atau diperoleh dari hubungan sumber 3 fase. Jadi jaringan satu fase atau sumber satu fase itu bisa kita ambil dari sumber 3 fase sebenarnya. Jadi kita tinggal ngambil satu fasanya, kan di sini ada 3 fase. Tinggal kita ambil salah satu fase dan netralnya itu sudah jadi satu fase ya. Seperti itu. Itu kira-kira untuk yang satu fase ya, untuk sistem sumber tegangan atau arus satu fase ya. Sekarang kita lihat yang sumber 3 fase ya. Sumber 3 fase ini diperoleh saat ada 3 kumparan yang terletak atau berjarak 120 derajat ya, masing-masing 120 derajat yang berputar di dalam suatu medan magnet yang uniform atau yang seragam ya. Kita bisa lihat di gambar yang 22 ya. Hasilnya ini adalah suatu catu atau 3 sumber yang independen yang masing-masing akan menghasilkan tegangan yang sama, yaitu di mana untuk beda fase masing-masing tegangan ini adalah 120 derajat ya, dari setiap tegangan seperti itu. Ya kita bisa lihat di sini ya, ini
Di sini ada medan magnet ya. Ini magnetnya utara selatan. Di sini ada 3 kumparan ya. R, Y, B. R itu red, yellow, blue. Jarak antara red dan yellow dan blue itu 120 derajat. Anda bisa lihat di sini. Ini 120 derajat ini jarak antara R dan Y ya. Bukan R dan Y dan B ya. Itu 120 derajat ya. Seperti itu ya. Jadi jarak antara R, Y, B ya. BR juga sama 120 derajat. Jadi karena ini kan melingkar ya. Lingkaran Anda ketahui bahwa lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Jika ada tiga buah kumparan dalam satu lingkaran ya, dan itu penempatannya simetris, maka masing-masing jaraknya adalah 120 derajat ya, masing-masing kumparan ini. Jika ketiga kumparan ini berputar, maka akan dihasilkan tegangan, ya, masing-masing tegangan pada setiap pasa ya. Ini pasa per R, ini pasa Y, pasa B. Ya, Anda bisa lihat di sini ya, GGL induksinya atau tegangan induksinya. Ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh fasa R. Kemudian ini untuk tegangan yang dihasilkan oleh fasa Y. Kalau ini adalah tegangan yang dihasilkan oleh fasa B, blue ya. Jadi 3 fase masing-masing perbedaan fasanya berapa? 120 derajat ya, karena di secara konstruksi ya, secara fisik juga penempatan kumparannya juga berjarak 120 derajat ya, masing-masing jarak lebar fase lebar sudut fasanya. Sehingga tegangan yang dihasilkan pun akan mempunyai pergeseran fasa atau perbedaan fasa 120 derajat. Kemudian urutan fasa ya, urutan fasanya ya diberikan dengan urutan di mana konduktor melewati titik awal yang telah diambil oleh konduktor warna merah ya. Jadi urutannya ini biasanya untuk standar itu R, Y, B ya. Jadi perputarannya sini ya, Anda bisa lihat nih. Dia putar ke berlawanan arah jarum jam, berarti R berputar ke sini, baru Y, baru B ya. Jadi melewati titik awal dari R dulu ya. R berputar ke kiri, kemudian Y berputar ke atas ke kiri ya, melewati R, baru B juga melewati R. Nah, jadi urutannya R, Y, B seperti itu. Ini urutan fasanya ya, urutan fasanya. Kemudian untuk suplai atau sumber AC 3 fasa ya, itu 3 konduktor ini biasanya disebut sebagai line ya, yaitu ada warna merah, yellow, dan blue atau merah, kuning, dan biru ya. Masing-masing konduktor untuk 3 fasanya disebut line ya, line. Arus yang mengalir pada masing-masing konduktor ini biasa disebut sebagai arus line ya, atau IL tadi ya. Arus line. Arus line itu adalah arus yang mengalir pada masing-masing konduktor di setiap fasa ya. Dan tegangan di antara fasa ini itu dikenal sebagai tegangan line ya. Tegangan antar line ya. Tegangan antar line itu adalah VL ya. Tegangan antar line itu VL. Nanti ada gambarnya. VL itu seperti apa, IL itu seperti apa. Jadi misalkan antara line R dan line Y itu adalah berarti VL ya, tegangan lainnya. Antara tegangan beda potensial antara line itu adalah VL atau line voltage atau tegangan line. Kemudian konduktor keempat ada juga yang disebut sebagai konduktor keempat, yaitu adalah netral ya. Di sini juga ada netral ya. Tadi di single phase single fasa tunggal itu ada netralnya juga. Dan 3 fasa juga ada netralnya ya. Jadi ada konduktor R, yellow atau R, Y dan B ya, atau line Y, R, Y, B. Juga ada satu kabel lagi atau kabel keempat atau konduktor keempat itu adalah kabel netral ya. Biasanya warnanya black ya, black. Nah, tadi disebutkan bahwa netral ini menghubungkan antara ya perangkat pelindung ya atau pelindung ya dengan tanah atau grounding ya. Nah, ini sering digunakan pada sumber tegangan 3 fasa ya, seperti itu. Jika kumparan 3 fasa yang seperti yang ditunjukkan pada gambar 22 ini ya. 22 ini ya, ini ya kumparan ini. Tetap dipertahankan independen ya. Kemudian maka ini
kita membutuhkan apa? 6 kabel ya. 6 kabel dibutuhkan untuk menghubungkan ke sumber supply ya. Misalkan generator, sumber supply ke load atau ke beban atau motor ya misalkan. Jadi jika kita pertahankan independen, masing-masing independen artinya ada 3 fase berarti ada dua kabel kan masing-masing fase. Ya, berarti kalau masing-masing independen berarti ada 3 kabel, 6 kabel ya. 6 kabel masing-masing fase 2 kabel ya. Yang digunakan untuk menghubungkan antara sumber dengan beban ya. Sumbernya misalnya generator dengan beban misalkan motor misalkan. Nah, di sini untuk mengurangi jumlah kabel pada sumber 3 fasa, maka biasanya digunakan suatu interkoneksi atau hubungan antar fasa ya, antar 3 fasa itu. Hubungan interkoneksi antar 3 fasa. Di sini ada 3 cara. Ada 2 cara untuk melakukan hubungan interkoneksi di dalam pada 3 line tersebut. Yeah. Sorry. Yaitu adalah hubungan bintang ya atau jaringan koneksi bintang dan koneksi delta ya. Sumber suplai 3 fasa itu seperti alternator ya. Biasanya dihubungkan dengan koneksi star. Kemudian yang lainnya, misalkan kumparan trafo 3 fasa atau motor atau beban lain, biasanya dihubungkan bisa menggunakan star atau delta. Jadi untuk perangkat lainnya ya, misalkan trafo 3 fasa atau motor 3 fasa atau beban yang lain, itu bisa dihubungkan dengan hubungan koneksi star atau delta ya. Nah, sekarang kita bahas koneksi yang pertama, bintang atau star ya. Star connected load is shown in figure ini 20.3 ya. Jadi untuk beban koneksi 3 fasa untuk koneksi star atau bintang ini ditunjukkan pada gambar 20.3 di mana di sini 3 konduktor line masing-masing konduktor masing-masing terkoneksi dengan beban dan ujungnya beban itu akan terhubung bersama sebagai netral ya, sebagai netral atau titik netral ya. Anda bisa lihat untuk star ya. Nah, ini star. Jadi star itu bintang seperti ini ya, seperti segitiga ini star. Anda gambarkan bayangan gambar bintang sepertinya dulu kalau anak SD kan kalau menggambar bintang seperti ini. Nah, ini mirip ya bintang ya. Maka di sini ya ada R, Y ini mana? Y dan B atau blue atau biru, merah, kuning, biru ya. Kemudian masing-masing line ini ada line R ya, R red, yellow dan blue. Kemudian di sini akan terhubung menjadi satu titik di titik netral. Jadi titik netral adalah pertemuan ketiga line ya, dengan beban. Ya. Ini bebannya, Z-nya itu beban. Ini netralnya, titik netralnya. Oke, kemudian tegangan. Tegangan VR, VY, dan VB adalah disebut tegangan fasa ya, atau line to netral. Yaitu tegangan fasa ini diukur dari line ya, konduktor line ke titik netral ya. Tegangan fasa biasanya ditulis dengan notasi VP atau tegangan phase ya. Voltage phase ya. Tegangan fasa. Tegangan fasa dari mana? Nih Anda bisa lihat VR, VY dan VB ya. Ini VR. VR diukur dari netral ke line R ya. Ini VR. Kalau VY berarti dari netral ke line Y ya, line Y. Kalau VB berarti dari netral ke line B seperti itu. Jadi ini adalah tegangan fasa. Tegangan fasa berarti tegangan yang diukur dari titik netral ke line fasanya seperti itu. Sekarang ada tegangan lain. Nah, tadi yang VL ya, tadi yang ada istilah VL, tegangan lain tadi di sini disebutkan ya. Nah, ini VL ya, tegangan lain. Tegangan lain itu diukur dari mana? Antar line.
bukan line dengan netral, bukan, tapi antar line dengan line ya. Misalkan antara R dan Y ya. Diurut ya, di R ke Y, tegangan diukur dari titik line R dan line Y itu adalah VRY, itu adalah tegangan line. Kemudian Y ke B ya, YB ya, YB, Y dan B ini. Tegangan antara titik Y dan B ini adalah tegangan line YB. Kemudian yang ketiga adalah tegangan line BR di sini ya. B dan R nih. Y mana YBR nih. VBR ya. VB dengan R di sini. Berarti ukur dengan VBR seperti itu. Kemudian untuk gambar 20.3 juga dapat terlihat bahwa arus fasanya, ini arus fasanya biasanya ditulis dengan notasi IP itu sama dengan masing-masing tegangan lainnya ya. Arus fasa itu masing-masing dengan lainnya. Jadi arus fasanya ya tegangan apa? Arus line, arus fasa sama arus line ya. Sehingga di sini disebutkan arus fasa disebut sama dengan arus line. Kalau tegangan fasa dengan tegangan line itu beda ya. Pada net koneksi bintang, tegangan line dengan tegangan fasa itu beda. Tegangan fasa dengan tegangan line itu beda. Sedangkan arus line dengan arus fasa itu sama ya. IL sama dengan IP. Seperti itu. Ya, IL itu tegangan line itu berarti adalah IR, IY, IB ya. Itu sama dengan tegangan line atau juga disebut sebagai tegangan fasa juga sama. Ya. Untuk sistem yang setimbang ya, untuk sistem yang ini yang setimbang ya, balance system ya. Maka IR, IY sama dengan IB. Jadi arus line atau arus fasa itu sama dengan sama ya. Ketiga arus ini sama untuk dalam keadaan setimbang. Selain arus line ya seimbang, juga arus apa nih? Arus fasanya, tegangan fasanya sama ya. Sorry, tegangan fasa. Ini VR, VY, VB itu tegangan fasa itu sama. Tegangan fasanya sama. Berapa besarnya? 240-an. Sekitar sebentar di sini ada berapa ya? Sebentar, ada 4. Tegangannya berapa ya? 400. Sebentar. Ini tegangan fasanya itu 240 ya. Ini kan fasa dengan netral ya. 240. Kalau tegangan lainnya itu ya, tegangan lain antar line itu sekitar 415 antar line ya, antar line. Ini antar line kan, ini satu line ya. Antara red dan yellow itu adalah 415 volt. Tapi kalau antara line dan netral ya, tegangan line dan netral itu adalah 240. Ini VR, VY, VB itu 240. Sedangkan VRY, VYB, VRB itu sama juga ya dalam kelas timbang. Besarnya berapa? Tadi 415 volt. Ya. Besarnya 415 volt. Impedansinya juga sama ya, ZL, ZY, dan ZB ya. Sedangkan arus pada konduktor netral itu sama dengan 0 ya. Netral itu 0 ampere ya. Saat sistem ya yang terkoneksi star ya ini adalah setimbang, maka biasanya untuk konduktor netral ini tidak diperlukan atau bisa diabaikan ya. Ini. Then the neutral conductor is unnecessary and is often omitted ya atau diabaikan atau dihiraukan. Saat sistem ini seimbang, seimbangnya dalam kondisi apa? Ya IR atau arus line atau arus fasa sama ya. IR, IY, IB itu sama, kemudian juga tegangan line maupun tegangan fasanya juga sama ya. Tegangan ini tegangan fasa, tegangan lainnya ini kemudian sama. Sekarang kita lihat line voltage atau contohnya itu VRY ya. Berarti tegangan antar line ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 20.4a ya ini ya. Ini VR, VY, berarti VRY ya ini ya. Ini titik netral kan ya. Ini VR, VY, ini VB ya, ini VB. Maka tegangan VRY berarti tegangan antara titik line R dan
line Y ya. Ini ada tegangan ya. VRY di mana VRY diberikan dengan rumus ini VRY dengan berarti selisih antara VR dan VY ya. Di mana VY negatif karena ini adalah opposite direction atau arahnya berlawanan dengan VRY. Jadi negatif karena arahnya berlawanan, ya. Arahnya berlawanan ini negatif ya. Pada diagram fasor ya, pada gambar 24.b ya, fasor VY VY ya, faktor VY ini adalah reverse atau kebalikan ya, ya. And then edit pastorially to VR ya. Jadi pada gambar 20.4b maka fasor VY ini negatif, kebalikan dari VY ini ya. Ini VY negatif. Ini VR, ini VRY, ya ini VRY, ini VY, ya. Sehingga VRY atau tegangan line VRY itu adalah tegangan VR dikurangi tegangan VY, ya. Dikurangi tegangan VY negatif, ya. Anda bisa lihat di sini. VRY sama dengan VR ditambah minus VY atau VR dikurangi VY aja lah. Jika menggunakan trigonometri atau pengukuran, maka besarnya tegangan line VRY itu adalah akar 3 VR. Jadi akar 3 dari VR itu adalah tegangan line dari sumber 3 fasa. Akar 3 VR ya. Ini dalam keadaan setimbang ya, for a balanced star connection. Jadi untuk koneksi star yang atau bintang yang setimbang, kondisi setimbang. Itu akar 3 VR, akar 3 VR seperti itu. Ini gambar diagram fasornya ya. Ini gambar koneksinya. Koneksi bintangnya. Figur 25 ya. Kemudian star connection of the three phase of a supply together with a neutral conductor allow the use of 2 voltage ya. Koneksi star ya dari sumber tegangan 3 fasa secara bersama dengan netral mengizinkan menggunakan 2 tegangan, yaitu tegangan fasa dan tegangan line tadi ya. Tegangan fasa berarti antara netral dengan line, diukurnya dengan netral dengan line. Kalau tegangan line berarti antara tegangan antar line-nya atau RY, YB atau BR itu ya. Kalau tegangan fase berarti antara netral dan R, netral dengan Y, netral dengan B seperti itu. Jadi ada 4 kabel ya, sistem 4 kabel yang juga bisa digunakan saat beban itu tidak setimbang. Standard electricity supply to consumer in Great Britain itu menyediakan tegangan 415 dan atau 240 volt. Kemudian frekuensinya 50, 3 fase, 4 wire atau 4 kabel arus, 4 kabel lah ya. Hubungannya seperti ini ya. Misalkan kita punya 3 fasa dan 1 netral ya. 3 fasa ya, red, yellow, blue dan netral. Netral black lah. Di sini arus fasa atau arus line ya, IR, IY, IB, maka kita bisa menggunakan standar 3 fasa langsung ya. Jadi masing-masing fasa kita ambil ya. Ketiganya R, Y, B kita ambil sehingga ini adalah membentuk suatu 3 fasa, sistem 3 fasa yang masing-masing fasa ini adalah tegangan fasa adalah 415 ya. Masing-masing fasa ini R dengan Y, Y dengan E, B dengan R itu adalah 415 tegangan fasanya. 3 wire supply ya, 3 wire supply. Ada 3 kabel supply-nya atau 3 sumber kabel.
Biasanya untuk motor atau small industry consumer. Berarti untuk motor 3 fase atau industri kecil ya, industri-industri. Kalau di kampus kita ya itu 3 fase itu. Kampus kita itu masuk tegangan 3 fase, 415. Nanti masuk ke ruangan-ruangan itu baru 1 fase. Nah, 1 fasenya seperti ini ya. 1 fasenya biasanya dipakai adalah nih netral dengan salah satu fase. Ya, misalkan R dengan netral, berarti dia dapat 1 fase. Yellow dengan yellow dengan netral, maka dia 1 fase tersendiri. Blue dengan netral, ini juga 1 fase. Dan ini besarnya berapa? 240 volt. Ya, ini yang biasa kita pakai di rumah-rumah ya, 240 volt. Tegangan puncaknya 240 volt. Ini yang bisa kita pakai biasanya. Ya, tegangan tadi disebut ya tegangan fase ya. Kalau tegangan line ini ya tegangan line berarti ini single fase tapi tegangan line ya. Kalau ini single fase tapi tegangannya adalah fase. Tegangan phase atau tegangan fase bukan tegangan line. Kalau ini kan 1 fase tapi ambilnya itu antar line kan, misalkan R dan Y ya. Besarnya berapa? Besarnya berarti ya ini sama dengan ini kan 415 ya. Kalau bedanya ini 3, kalau ini adalah 1 fase. Ini 3 fase, ini 1 fase. Tapi ngambil lainnya ini antara red dan yellow berarti besarnya 415. Kalau ambilnya adalah dari netral ke red atau merah ke netral ya 240 gitu. Gitu ya. Ini tetapan ya. Ini artinya kesepakatan di UK ya, di Inggris, Britanians, bahwa untuk sumber tegangan di UK untuk domestik itu menggunakan tegangan 240 volt AC ya, RMS. Ini 240 volt AC RMS sorry ya. Ini RMS bukan puncak berarti. Pada frekuensi 50 Hz ya. Pada 1988 ya. Di Eropa ya ada agreement ya terkait dengan sistem kelistrikan ya, di mana mencapai untuk mengubah variation voltage ya, which rank at the time from, jadi ranknya dari 220 sampai 240. Jadi rank tegangan AC yang digunakan di Eropa ya, tentunya untuk yang rumah-rumah ya ini 220 sampai 240. Kalau umumnya itu menggunakan 230 ya. Umum ya. Common European Standard. Standar Eropa umumnya adalah 230. Ya, kita sebenarnya ya sama sebenarnya. Cuma nilainya biasanya turun naik ya. Biasanya ya 220, terkenalnya 220 volt ya. Ya karena batas minimal 220 gitu kan. Batas maksimalnya 240. Oh ini untuk toleransinya ya. Jadi bisa nambah 10% atau berkurang 6% ya. Jadi antara 216 volt sampai 253. 253 ya ini dari 10%. Kalau 216 berarti dari 6%. Ya. Standar yang lama ini adalah 240 plus minus 6%. Ya. Jadi antara kalau 240 plus minus 6% adalah dari 225 volt sampai 254 volt. Ya. Oke. Oke, untuk di UK sendiri atau di Inggris ya, biasanya menggunakan standarnya adalah untuk yang ini ya, untuk tegangan triphase-nya atau tegangan sumber tegangan 3 fase ya. 3 fase yang ini berarti ya. 3 fase katakanlah ini ya, 3 fase ini. 3 fase adalah 415 volt ya. Tegangan yang dipakai adalah 430 volt plus minus 6%. Artinya bisa turun naik ya dari 415 ya. Itu kalau turun berarti 390, kalau naik berarti 440 ya.
Ini ada perubahan juga ya, plus minus toleransinya ya. Banyak yang menggunakan ini ya, yang tetapan 240 volt atau 415 volt ya. Ini untuk tegangan fasa, ini untuk tegangan 3 fasa. Ini satu fasa, ini 3 fasa. Ya, 3 fasanya 415, satu fasanya 240. Ya. 240 sebenarnya adalah tegangan ini antara netral dan lainnya. Ya. Kalau 3 fasa berarti antar line itu 415 seperti itu. Ini ada contoh ya, ini ada bagusnya buku ini ada contohnya. Misalkan satu contoh lah. 3 beban ya, 3 loads, each of resistance 30 ohm ya, 30 ohm ya, masing-masing memiliki resistansi 30 ohm, terkoneksi atau terhubung dengan jaringan star yang tiga fasa ya. Tentunya ini maksudnya 3 fasa. Jaringan star 3 fasa ya, yang memberikan suplai tegangannya sebesar 415 volt ya, untuk 3 fasa ya. Tentukan sistem determine the system phase voltage atau sistem 3 fasanya. Tegangan fasa sistemnya berapa? Kemudian arus fasa dan arus line, arti arus fasa dan arus line ya. Oke, itu berarti kita lihat membaca ini yaitu 415 volt 3 fasa supply. Artinya dia menggunakan sumber 3 fasa yang masing-masing fasa ya antar line itu adalah besarnya 415 ya. Ini means that 415 volt adalah tegangan line. Tegangan line itu antara ini, antara R dan Y, Y dengan B, B dengan R lagi, itu besarnya 415. Itu artinya itu ya. Tentukan tegangan tegangan fasanya ya, tegangan fasa bukan tegangan line-nya ya, ini kan tegangan line ya, line voltage for a star connection ya, maka VL ya atau tegangan line itu adalah akar 3 VP yang tadi di mana ya? Akar 3 VP itu tadi ada di bagian mana? Dari mana ya? Sebentar, saya cari. Ini nih. Ini bisa pakai ini juga nih. VRY itu kan VL ya. VR itu adalah VP, tegangan fasa, ini tegangan VL. Jadi VL sama dengan akar 3 VP ya, gitu aja. Nah, itu dari itu tadi dapat ya. Atau ini juga bisa. Akar 3 VP. VP-nya ini tapi nggak gabung ya. Sebentar. VP-nya tidak dimasuk ke akar. Coba ya, nanti lihat di sini perhitungannya seperti apa. Apakah VP-nya masuk ke akar atau tidak? Kalau di tulisan di sini sih sebenarnya tidak. Jadi akar 3 kali VP, bukan VP-nya di luar akar ya. Maka bisa kita, berarti VP-nya di luar ya akar ya, ini bisa. Maka bisa kita hitung balik VP itu adalah sama dengan VL per akar 3 di sini. VL per akar 3 atau 415, ini VL kan 415 dibagi akar 3 sama dengan 239,6 volt ya. Jadi rumus dari VL atau tegangan line itu adalah akar 3 dikali VP. VP-nya di luar akar. Jadi VP-nya di luar akar. Jangan, ini salah ya. Kalau ini seperti salah nih. Di sini salah nih. VL sama dengan akar 3 VL. VL-nya di dalam akar. Nah ini. Jadi tegangan fasanya adalah ini ya. Menggunakan rumus VL sama dengan akar 3 VP. Ya. Tegangan fasanya didapat. Ya atau 240 ya kalau di apa istilahnya. Tegangan fix-nya ya ketemunya ini. Atau dibulatkan ini. Ini pembulatan sebenarnya. Pembulatan 239,6 kan jadi 240 ya. Kemudian arus fasa. Arus fasanya ya sama dengan arus current sebenarnya. Arus fasa berarti IP sama dengan
IP arus fasa sama dengan VP bagi RP ya. Anda bisa lihat di mana ya. Arus fasa di sini atau di sini aja deh, mana ya? Di sini. Arus fasa ini IP itu sama dengan VP ya, ini VP bagi R-nya. Ya, ini R kan, head R. Jadi ini yang dicari kan IP atau arus fasanya ya, salah satu line-nya. Berarti arus fasa itu berada di salah satu line, ya, bisa IR, bisa IY, bisa IB lah ya. Berarti arus fasanya sama dengan VR atau VP atau tegangan fasa dibagi dengan resistansinya, impedansinya. Anda bisa lihat di sini nih hubungannya. Ya. Itu ya. Menggunakan hukum Ohm sama tetap menggunakan hukum Ohm. Jadi IP sama dengan VP bagi RP. VP-nya berapa? 240 dibagi dengan RP. RP-nya itu tadi ya 30 ohm. 30 ohm. Maka arus R-nya atau arus fasanya adalah 8 ampere. Pada hubungan star, maka arus fasa sama dengan arus line. Ya, arus fasa sama dengan arus line. Ya. Ingat, pada koneksi star, maka arus fasa sama dengan arus line. Ya. Arus fasa sama dengan arus line. Ya. Ingat, ini line kan, ini fasa juga ya. Fasa diukur dari netral ke fasa. Juga arusnya sama dengan arus line. Nanti kalau delta beda lagi. Ini salah satu contoh permasalahan ya. Nanti Anda baca yang problem 2, 3 dan 4 ya. Saya langsung ada jawabannya langsung ya. Ini udah ada jawabannya ya. Anda ada langkah-langkahnya, Anda tinggal lihat. Kalau ada yang bingung nanti tanyakan aja. Saya masuk ke oke. Nah, ini Anda pelajari ini ya, mau keluar juga di soal-soal ujian ini. Ini sekarang delta atau koneksi delta ya, hubungan delta. Sebentar. Oke. Delta connection ya, atau mesh ya. Delta connection ya hubungannya gini. Segitiga. Jadi segitiga ya. Anda bisa bedakan dengan tadi. Kalau star kan kayak gini ya. Dia terbuka ya. Ya mirip segitiga tapi dia terbuka. Kalau delta dia segitiganya tertutup ya, benar-benar mirip segitiga ya. Ya ini R, Y, B dihubungkan titik-titiknya terhubung ya, saling terhubung. Kalau tadi kan masing-masing line atau masing-masing fasa ini terhubung ke beban dan nanti akan terhubung bersama dalam satu titik dengan netral namanya. Kalau delta ini bentuknya adalah seperti ini. R YB ya hubungannya seperti ini. Ya, ini misalkan beban RY ya, ini beban YB, ini beban BR. Kemudian Anda lihat arusnya. Arusnya nanti beda ya dengan line dan fasa ya. Ini arus IRY, itu arus yang mengalir dari titik R ke Y. Kemudian arus IYB, arus IBR ya. Ini impedansinya masing-masing. Nah, tegangannya berarti Anda bisa lihat tegangannya di sini ada. Oh, ini ada arus dulu. Ini arus yang ini arus fasa ya. Ini arus line ya. Arus line ini arus fasa. Ini arus fasa IR, IY, IB. Kalau tegangannya ini tegangan VR line ya. VRY, ini VRY, ini VYB, ini VBR ya. Ini VBR gitu. Jadi arusnya jelas beda ya. Kalau arusnya beda. Kalau tadi kan IP sama dengan IL ya. Arus line sama dengan arus fasa. Kalau ini arus fasa tidak sama dengan arus line. Nanti kita lihat coba. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa tegangan line nih, line ya. Tegangan line ini VRY, VYB, VBR ini
sama dengan tegangan fasa ya. Tegangan line sama dengan tegangan fasa. Nah, di delta yang sama itu tegangannya. Tegangan line sama dengan tegangan fasa. Kalau tadi kan di start tegangan line sama tegangan fasa kan nggak sama ya. Justru hubungannya tadi akar 3 ini ya. VL sama dengan R3 VP ya. Untuk hubungan star ya. Berarti tegangan line dan tegangan fasa itu tidak sama. Arusnya sama, arus fasa dan arus line untuk hubungan star. Nah, sekarang delta kebalikan. Delta kebalikannya apa? Tegangan line dan tegangan fasanya sama ya, VL sama dengan VP. Yang beda adalah arusnya, arus line sama arus fasa itu beda. Nah ini ya, arus line dan arus fasa. Nah, kita lihat ini menggunakan hukum Kirchhoff ya, hubungan arus hukum Kirchhoff ya. Fasor diagram 2011, figur 2011 mana? Nah, ini ya, pakai 2011. Maka bisa kita dapatkan hubungan antara arus line dan arus fasa ya, arus line dan arus fasa. Arus line itu arus line ini ya, IR, IBR dan sebagainya. IR ini IRY maaf, arus line itu IRY, IBR dan sebagainya. Kalau IR itu arus fasa. Nah, hubungannya berapa? Arus line sama dengan akar 3 arus fasa. Nah, sama-sama akar 3 lah, rumusnya gampang ya. Cuma harus paham, diapalkan ya, kalau delta seperti apa, yang mana yang sama, yang mana yang beda. Kalau star tuh yang mana yang sama, mana yang beda gitu ya. Kalau delta berarti tegangannya yang sama, tegangan line sama tegangan fasa. Sedangkan arusnya beda, yaitu arusnya adalah IL sama dengan akar 3 IP, atau arus line sama dengan akar 3 arus fasa. Itu. Mana tadi? Diagram fasornya ini ya, arus ya, terkait dengan arus bukan tegangan ya. Ini arus line ya, arus line. Arus fasa, ini arus fasa. IR ini arus fasa ya. Langsung pakai ini ya, pakai problem ya. Ini langsung contoh soalnya. Wah, ini mudah nih. Contoh soalnya, karena sebenarnya intinya itu gambarnya ya, gambar hubungan koneksi dan diagram fasornya ya. Kalau diagram fasor delta itu arus ya. Kalau diagram fasor star ya, hubungan star itu adalah tegangan mana tadi ya? Di sini. Ini ya, tegangan kan? Ini tegangan. Jadi untuk diagram fasor star ya itu tegangan, sedangkan untuk diagram fasor delta itu arus, hubungan arus. Mana tadi? Ini arus ya. Itu aja sih hafalkan. Jadi Anda hafalkan karakteristiknya aja. Kemudian ini ya untuk delta VL sama VP, kemudian IL sama akar 3 IL. Itu aja sih Anda pahami itu saja. Nanti kita lihat konsep persoalannya. Misalkan ya, untuk problem 5 ya. 3 identical coil each of resistance 30 ohm ya. Inductance-nya ini ya 127,3 mili Henry terhubung ya, dihubungkan dalam koneksi delta ya ke sumber 3 fasa ya, ke suatu sumber 3 fasa yang memiliki tegangan sebesar 440. Ini tegangan line ya, 440 tegangan line. Frekuensinya sekian. Jadi di sini koneksi 3 fasa ya menggunakan hubungan delta ya, di mana ini ada 3 kumparan yang identik yang memiliki resistansi dari setiap kumparan ada 30 ohm dan induktansinya adalah 127,3 mili Henry. Dihubungkan dengan koneksi delta ya, delta seperti ini ya. Ini memiliki R-nya, kumparannya R ya, impedansinya, induktansinya berapa, terhubung ke sumber 3 fasa ya, mana tadi? 3 fasa yang memiliki spek tegangannya adalah 440 volt dan frekuensinya 50 Hz ya. Tentukan arus fasanya. Arus fasa berarti
Beda dengan arus lain ya. Ya ini nanti beda ya. Ini pertanyaan hanya menentukan arus fasa dan arus lain saja. Ya, kita lihat ya. Impedansi pasanya atau ZP ya. Impedansi fasa sebentar. Phase impedance ZP sama dengan 50 ohm from problem 2. And sebentar. Oke, mohon maaf ada telepon masuk tadi. Tadi mana tadi ya? Ini ya. Impedansi fasa ZP 50 ohm. Ya ini yang coba nanti saya lihat ya. Untuk hubungan delta, maka untuk tegangan fasa dan tegangan lain kan sama ya. Maka untuk arus fasa berarti menggunakan ini juga ya, tegangan lain juga bisa ya. Arus fasa itu kan berarti tegangan fasa dibagi impedansi fasa ya. Sedangkan tegangan fasa itu sama dengan tegangan line yaitu 440 kan, 440 ini kan ini tegangan line sebenarnya. Jadi kalau dalam soal itu ada sumber 3 fasa 440 volt 50 Hz, berarti 440 itu adalah sebenarnya adalah tegangan line-nya ya, bukan tegangan fasa, tegangan line-nya seperti itu. 3440 bagi 50 sama 8,8 ampere seperti itu. Ini coba saya lihat ini karena 30 ohm sebenarnya, harusnya 30 ohm nih. Ini problem 2 ya, coba lihat kita problem 2. Ini kalau di problem 2 memang benar ini untuk setiap koil atau kumparan memang memiliki resistansi 30 ya. 30. Ini 30 juga ya, sebentar. Problem 2 30. Oh, ini sorry, ada perhitungan ini. Jadi kita mencari induktansi ini reaktansi induktif dulu ya, XL. Tadi kan ada nilai induktansinya ya, induktansinya berapa? Ini kumparan, di mana kumparan itu kan kawat ya. Nah kawat ini memiliki resistansi 30 ohm dengan induktansi kumparannya adalah sekian misalkan 123 mH. Maka dari kumparan itu juga memiliki reaktansi induktif. Yang mana reaktansi induktif bisa kita cari dengan 2pi FL ya. 2pi kali F frekuensinya 50 kali L-nya itu 127,3 mH. Ketemunya XL-nya atau reaktansi induktifnya adalah 40 ohm. Nah, 40 ohm ini nanti ya dicari impedansi untuk setiap fasenya ini adalah ZP sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Karena di sini ada dua komponen ya. Komponen induktif sama resistif ya. Di sini ada dua komponen nih. Komponen induktif di sini sama resistif. Di mana kumparan itu kan ada komponen resistif dan induktifnya ya. Dia resistif karena kawatnya kan memiliki hambatan kawatnya. Sedangkan kalau dibentuk kumparan dia memiliki nilai induktansi. Dan induktansi itu memiliki nilai reaktansi induktif XL. Ya, jadi untuk impedansi total dari masing-masing kumparan itu adalah penggabungan antara komponen resistif dan komponen induktif di sini ya. Berarti ZP itu adalah akar R kuadrat plus XL kuadrat atau akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ini 50 ohm ya. Benar ya, ini 50 ohm ya. Oke, 50 ohm oke. Berarti untuk tadi mana ya? Yang ini 50 ohm ya, bukan 30 ohm. Ya, 30 ohm ini masih resistansi kawatnya dalam kumparan. Koil ya. Resistansi koilnya, kumparannya dan induktansinya 127,3 mH. Sehingga impedansi kumparan totalnya itu komponen resistif ditambah komponen induktif tadi akar R kuadrat plus XL kuadrat atau 50 ohm. Nah ini yang dipakai.
Sehingga untuk arus fase itu adalah tegangan fase dibagi impedansi fase. Nah, tegangan fase pada koneksi delta itu sama dengan tegangan line. Yang mana tegangan lainnya adalah ini. Nah, itu. Sehingga bisa kita masukkan langsung. Jadi IP atau arus fase itu adalah 440 dibagi 50. Delta gimana? Delta connection untuk arus itu kan beda antara arus line dan arus fase. Ya, pakai rumus yang ini IL sama dengan akar 3 dikalikan dengan IP. Akar 3 dikalikan dengan 8,8 sebesar ini 15,24 ampere. Oke, seperti itu ya kira-kira. Untuk yang lain ini silakan Anda baca ya. Ini udah ada keterangannya. Ini ada cara-caranya ya. Ini mudah ya. Silakan Anda pahami masing-masing problem di sini dengan contoh kasus soal dengan jawabannya. Nah, nanti silakan adik-adik kerjakan ya, mandiri aja kerjakan ini ya. Siapa tahu barangkali nanti ujian nanti ada yang keluar ya, salah satu yang keluar. Karena nanti ujiannya ya tentang delta dan koneksi detail dan star ya. Jadi Anda lebih baik nanti belajarnya mengisi ini, mengerjakan soal-soal ini. Ya. Seperti itu. Kemudian daya pada sistem 3 fase ya, daya. Untuk star connection atau koneksi star ya. Karena VL sama dengan akar 3 VP ya, ini hubungannya ya, VP sama dengan VL per akar 3 atau VL sama dengan akar 3 kali VP sama aja, dan IP sama dengan IL. Maka dayanya ini adalah ini akar 3 VL IL cos pi ya. Seperti itu. Ini daya pada 3 fase untuk hubungan star ya. Kalau untuk hubungan ini langsung contoh soal ya. Untuk delta. Untuk delta karakternya seperti ini. Tegangan fase dan tegangan line itu sama, sedangkan arusnya beda. Arus IL itu sama dengan akar 3 kali arus P atau arus fase sama dengan arus line dibagi akar 3. Sehingga dayanya itu akar 3 VL IL cos P. Ya sama ya. Kebetulan rumus dayanya itu sama antara star sama ini ya, delta ya. Sama persis ya. Ini ya. Akar 3 VL IL cos pi watt ya. Atau 3 IP arus fase kuadrat kali RP watt ya. RP ini resistansi pasanya, impedansi fase. Sedangkan total tegangannya akar 3 VL kali IL volt ampere ya. Sorry. Daya volt ampernya. Kalau watt kan ini ada beda daya ya. Ini volt ampere, ini watt ya. Ini daya nyata ya watt. Ini kalau dalam watt berarti ada cos pi-nya, ada faktor dayanya. Kalau volt ampernya ya berarti ini cuma akar 3 VL IL saja. Cos pi-nya. Volt ampere. Untuk contohnya ya, ini satu contoh untuk yang ini ya. Untuk yang daya ya. 3 buah resistor dengan masing-masing nilai resistansi adalah 12 ohm dihubungkan pada sumber tegangan AC 3 fase yaitu dengan tegangan 415 volt ya. Ini resistor ya. Tentukan total daya yang terdisipasi oleh resistor tersebut ya. Ini ada 3 resistor. Yang masing-masing nilai resistornya adalah 12 ohm. Total dayanya berarti karena apa? Karena ini kalau misalkan kita menggunakan fase delta maupun star atau bintang star, itu kan rumusnya sama semua ya, tegangannya. Ya, berarti entah ini disebutkan mau dihubungkan dengan delta atau star itu kan di sini nggak disebutkan. Ini hubungannya, star ya, ada nih ya. Ya star juga sama ya, sama dengan delta ya. Maka total disipasi dayanya adalah akar 3 VL IL cos pi atau P sama dengan 3 kali IP kuadrat RP seperti itu. Sekarang kita lihat tegangan lainnya ya. Tegangan lainnya adalah ini 415. Maka
tegangan fasanya ya, karena ini star berarti tegangan fasanya akar 3 ya. Tegangan fasanya nih ya, tegangan fasa dengan tegangan line dibagi akar 3 ya. Ingat, kalau bagian koneksi star berarti yang beda itu antara tegangan line dan tegangan fasa. Yang sama tuh arus line dan arus fasa. Sehingga tegangan line ini, kita mencari tegangan fasanya dulu ya. Tegangan fasanya adalah VP adalah 415 tegangan line dibagi akar 3 atau 240 volt ya. Oke. Karena resistor dengan hubungan koneksi star, maka arus fasanya berarti tegangan fasa dibagi impedansi fasanya ya. Impedansi fasa di sini ini impedansi fasa karena ini langsung bebannya resistor ya, bukan induktor. Maka tegangan fasa ini ya 240 dibagi impedansi fasa atau resistansi fasanya, itu resistor ya 12 ohm. Yaitu 240 dibagi 12, 20 ampere. Ini arus fasa ya, arus fasa. Arus fasa itu sama dengan arus line ya. Arus fasa sama dengan arus line. Nah, ini sebenarnya kita mencari arus line sebenarnya. Maka arus line-nya adalah 20 ampere juga ya. Untuk beban yang pure atau beban yang resistif murni ya. Ini kan resistif kan, 12 ohm ini adalah resistif murni. Power faktornya atau faktor daya itu 1 nilainya. Cos P-nya itu 1 di sini. 1. Maka tinggal Anda pakai ini aja sih. Ya. Karena daya adalah akar 3 VL/IL cos P, maka ya Anda masukkan akar 3, VL-nya berarti tegangan lainnya ini ya. 415, arus lainnya tadi ini 20 ampere ya. 20 ampere ya kali 1. Maka dayanya adalah 14,4 kW ya. Sebenarnya kita mencari rumusnya kan udah ada kan. P sama akar 3 VL/IL cos P ya. Tinggal kita mencari VL sama IL sebenarnya. VL udah diketahui, IL-nya tinggal Anda cari ya. IL berarti Anda mau nggak mau harus Anda dapatkan dari tegangan fasa ya dan arus fasa ya. Dan arus fasa sama dengan arus IL atau arus line gitu. Gitu aja sih. Caranya ya. Jadi Anda mencari IP dulu, arus fasanya, baru Anda dapatkan IL-nya seperti itu. Kemudian atau bisa langsung dengan ini ya, bisa juga dengan rumus ini ya. 3 IP kuadrat, IP-nya itu tadi 20 ya, kali IR-nya 12. Sama ketemunya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya, kalau ini berarti kita pakai Anda mencari IP-nya, lebih mudah ini. Sebentar. IP. Kok sama aja ya? Sama aja sih. Sama aja. Ini kan IP. Anda prosesnya harus mencari VP, IP, kemudian Anda masukkan ke sini. Kalau pakai rumus yang ini berarti Anda mencari IL saja. Kalau IVL kan udah diketahui dari rumus ini kan. Ini VL ini. Ya gitu kira-kira itu ya. Nanti Anda baca yang problem yang lain ya. Ini ada contoh soal sama jawaban ya. Kemudian Anda coba mengerjakan yang soal-soal latihan. Oke, nanti saya share capture-an dari e-book ini besar banget. Nanti saya potong aja untuk yang khusus untuk yang materi ini ya, 3 fasa. Demikian, ada pertanyaan? Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ini sudah mulai jam 4. Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada ya. Baik, paling itu ya. Kita masih kurang 1 kuis ya. Nanti saya kuis, saya kasih untuk yang daya ya.
yang sudah kita daya satu fasa ya, daya perhitungan daya. Nanti insya Allah saya upload latihan soal ya di buku Ramdhani ya itu. Kalau yang punya buku Ramdhani silakan baca latihan-latihan soalnya, kemudian pelajari ya. Nanti saya coba buat PPT untuk latihan soal, untuk daya, untuk kuis ya. Sedangkan untuk ini, untuk ujian ini khusus UAS ini khusus yang 3 fasa ya, 3 fasa tadi. Anda pelajari delta, star, sama power ya. Itu saja. Kemudian ini ada tadi di e-booknya ada latihan soal ya, latihan soal plus jawaban. Anda pelajari langkah-langkahnya. Nanti kalau ada yang bingung, Anda tanyakan saya di luar jam perkuliahan nggak apa-apa. Nanti kemudian Anda latihan soal untuk yang tidak ada belum ada langkahnya, ada jawabannya tidak ada langkahnya. Anda latihan kerjakan itu. Barangkali soal-soal itu salah satunya keluar, nah itu. Saya ambilnya dari situ. Ya, itu kisi-kisinya untuk UAS. Ya. Mungkin minggu ini kuis ya, kuis online. Nanti silakan Anda kerjakan. Sambil saya upload latihan soal daya ini untuk kuis. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk materi akan saya upload di LMS dan upload share di grup ya untuk e-book ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.